Kalau kita memiliki soal kemacetan, jalanan penuh dengan mobil, lalu kita pikir kelihatannya jalannya kurang lebar nih. Yuk kita lebarin aja, supaya mobilnya nggak macet. Itu setelah dilebarin kira-kira berhenti nggak macetnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menggunakan satu kalimat yang paling sering saya gunakan ketika di Jakarta. Namanya berkeadilan. Berkeadilan itu semua aspek. Tadi disebut pajak 2 miliar. Sebetulnya ada satu yang sangat jarang dibahas. Bebas pajak 36 meter persegi pertama untuk semua rumah. Karena itu rumah adalah hak asasi manusia yang harus disediakan ruangnya. Dan itu berlaku sampai sekarang semua rumah. Termasuk rumahnya Bu Ina. Jadi semua rumah di Jakarta itu 36. Kenapa 36? Sebetulnya 36 bukan kami. Karena rumah itu adalah hak asasi. Kebutuhan minimal nggak boleh dipajakin. Nah, kebutuhan minimal itu 36 persegi menurut PUPR yang layak. Nah, itu kemudian kita pakai. Tapi intinya adalah kata berkeadilan. Jadi saya mau sampaikan pengantarnya barangkali di sini, karena ini kita bicara tentang stakeholder dan arsitek ya dalam menuju pencapaian SDG. Ketika mulai bertugas di Jakarta, kita menemukan ada begitu banyak masalah dan daftar turunannya. Nah, ini harus dibedakan. Is this the disease or is this the symptoms? Ini gejala yang terbaca di luar atau ini adalah penyakitnya? Nah, banyak dari yang kita temui itu adalah gejala yang terasa, tapi penyakitnya ada di tempat lain. Nah, ketika mau mengkoreksi, pilihannya mau mengkoreksi gejalanya atau mengkoreksi penyakitnya. Memang kalau mengkoreksi gejalanya, jangka pendek akan terasa. Nah, kami mencoba untuk melihat apa sih core problem yang ada di kota kita ini. Ada beberapa yang kita lihat. Satu, hampir semua usaha untuk menyelesaikan persoalan di kota ini dikerjakan sendirian oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi seakan-akan perencanaan pembangunan itu urusan Pemprov dan warga itu penonton. Ini menurut saya salah satu core problem yang harus dibereskan. Sementara pendekatan Republik ini ketika berdiri itu pendekatannya gerakan. Gerakan itu bukan sekedar, ingat-ingat nih bedanya. Gerakan itu bukan sekedar programatik. Jadi di dalam paradigma pembangunan itu ada dua, movement approach dan programmatic approach. Programmatic approach adalah sebuah usaha membuat program untuk menyelesaikan masalah. Kalau movement approach adalah tujuannya mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Okay? Jadi keterlibatan semua pihak menyelesaikan masalah. That's movement approach. Nah, ini Republik kita ini sebetulnya didirikannya dengan pendekatan yang pertama, movement approach. Cuma selama beberapa dekade kita ketutup sama programmatic approach. Semuanya dikerjakan oleh tangan yang memegang sumber daya, yaitu negara. Nah, itu salah satu masalah utama yang kami lihat di kota. Sehingga solusi yang kita tawarkan adalah kolaborasi. Pemegang kewenangan bukanlah pemegang pengetahuan. Itu diingat-ingat loh. Kadang-kadang kalau pegang kewenangan rasanya tahu semua masalah. No. Pemegang kewenangan itu ya punya otoritas, tapi pengetahuan semua punya. Tidak ada kota yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Tidak ada kota yang punya ahli sebanyak Jakarta. Tidak ada kota yang punya lembaga pembangunan internasional sebanyak Jakarta. Lah kita ngerjain pembangunan sendirian. Lah terus buat apa ini semua resources itu? Jadi itu pertama ya, kolaborasi. Tapi kolaborasi kan nggak cukup di situ. Saya sebetulnya ada stage ini. Ada, bisa dipasang nih ya. Jadi Bapak sekalian, ini bukan sekedar kita harus kolaborasi, bukan. Sebenarnya kota itu mengalami evolusi. Kami misalnya ini City 1.0 itu pemerintah sebagai administrator, rakyatnya sebagai warga aja. Lalu ambil keputusan, rakyat ikuti. Stage kedua,
Pemerintah itu sebagai penyedia jasa dan warga itu seperti customer. Kita senang di level ini dan kita senang kalau negara menjalankan proses yang kedua ini. Oke? Tapi sesungguhnya yang lebih baik lagi adalah pemerintah sebagai fasilitator dan warga sebagai partisipan. Di mana negara melakukan A, B, C, D, rakyat juga mengerjakannya. Oke? Ada partisipasi. Tapi yang kita butuhkan satu tahap lebih atas lagi. Partisipasi itu sendiri-sendiri. Bapak Ibu mengerjakan, negara mengerjakan. Kalau kolaborasi, Bapak Ibu mengerjakan, negara dan kita kerjakan sama-sama. Ya? Nah itu level 4,0. Nah ini yang bahasa Indonesia namanya gotong royong. Ya? Tapi dalam literatur kita sebutnya kolaborasi. Nah kemudian salah satu masalahnya yaitu salah satu core problem. Kalau kita bikin pendekatan ini, mengapa ini penting? Karena bertugas hanya 5 tahun. Sustainability yang menjamin siapa? Co-creator. Anies bisa selesai, Pramono bisa selesai, tapi co-creatornya ada terus tuh. Kalau Trisakti ikut terus, kita sudah tidak hadir lagi di akuarium. Tapi teman-teman semua hadir terus di akuarium, betul tidak? Coba kalau nggak ada co-creator, kami selesai pula semuanya. Itu yang membuat ownership itu ada. Itu bedanya movement dengan programmatic. Kalau programmatic nggak ada sense of ownership. Karena tadi tujuannya menyelesaikan masalah. Kalau movement tujuannya mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Nah itu ownership itu ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi krusial? Kalau kita membangun sebuah apakah kota, apakah negara, apakah rumah, ada pertanyaan dasar. Nilainya apa yang mau dibawa ya? Nah saya ini ketika mulai di Jakarta ini kan nilainya apa ya dipegang ya di kota ini? Nah kemarin kami mengusulkan nilainya keadilan. Keadilan itu terjemahannya di semua aspek. Dari mulai soal ruang sampai kesempatan belajar, kesempatan kesehatan, kesempatan kerja. Kita sering berada di sini nih. Kita bahas ini karya. Tapi kita lupa bahwa karya itu turunan dari narasi dan turunan dari gagasan. Pertanyaannya apa gagasannya? Jadi ketika melihat saya mulai masuk di kota ini kota ini gimana ya? Ide dasarnya ya untuk mengatur relasi antar aktor, relasi antar ruang itu semua harus ada gagasan. Nah, karena itulah kemudian kami melihat kata kunci keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dijadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta itu sebagai nilai utama dan pertama. Lalu semua harus merujuk kepada pegangan nilai ini. Nah dari situ kemudian diterjemahkan dalam bentuk kerangka kerja. Jadi sekalian, sebelum nanti kita sampai kepada karya. Nah dari situ kemudian kita melihat ada problem berikutnya, slide 3. Nah ini hasil apa yang terjadi. Di Jakarta ini begitu banyak istilahnya man-made disaster yang sebenarnya bukan natural disaster itu. Pertama, disebabkan oleh car oriented development. Yang kedua, kita ketemu dengan pelayanan dasar yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, masalah yang tidak ramah dengan lingkungan. Tapi kami melihat kalau ini mau dibereskan, maka tidak bisa sekedar mengkoreksi ujungnya. Seperti contoh, kalau kita memiliki soal kemacetan, jalanan penuh dengan mobil, lalu kita pikir kelihatannya jalannya kurang lebar nih. Yuk kita lebarin aja, supaya mobilnya nggak macet. Itu setelah dilebarin kira-kira berhenti nggak macetnya? Tambah macetnya. Jadi itu mencoba nggak membereskan core problemnya. Nah, jadi kami melihat perlu ada perubahan paradigma yang agak serius. Nah disitulah kemudian, terus sekalian, ini kemudian bagaimana kita harus melakukan. Mengubah paradigma dari car oriented development menjadi transit oriented development. Yang kedua, selama ini investment di basic services itu tidak kita kerjakan, kemudian harus dikerjakan. Yang ketiga adalah pembangunan yang tidak terlalu memperhatikan dampak lingkungan menjadi berhentikan. Jadi ada 3 masalah, kita coba selesaikan dengan cara itu.
Ini disclaimer dulu. Saya ini I'm no architect, I'm no urban planner, I'm no landscape expert. No. Saya ini orang yang bagian bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh cek ke seluruh jajaran di DKI, kalau rapat dengan gubernur jarang dikasih instruksi, diberinya pertanyaan saya. Misalnya nih, kenapa kita membangun gedung setinggi ini di tempat itu? Kenapa di tempat lain tidak boleh tinggi? Itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti instruksinya muncul dari pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, di Jakarta ini pendekatannya selama ini jalannya lebar, gedungnya boleh tinggi. Kalau jalannya sempit, maka gedungnya pendek. Nah, ini yang kita jadikan ilustrasi car oriented development. Tapi yang transit oriented, kira-kira begini. Semakin dekat dengan stasiun, semakin tinggi gedungnya. Semakin jauh dari stasiun, semakin KLB-nya rendah. Nah, ini yang coba didorong. Kalau ini kita bisa kerjakan, dan alhamdulillah akhirnya keluar tata ruang pergubnya tahun 2022, yang itu menggeser orientasi dari car oriented menjadi transit oriented. Tapi hasilnya nggak bisa dilihat tahun depan. Tapi kami bisa yakinkan dalam waktu 15-20 tahun lagi, 15-20 tahun lagi, mungkin 10-15 tahun udah kelihatan, Jakarta nanti akan kelihatan gedung-gedung tinggi, rumah-rumah tinggi, tower-tower tinggi di sekitar stasiun akan bermunculan. Sekarang belum muncul, karena memang perlu waktu untuk akuisisi tanah dan lain-lain. Tapi ini tujuannya apa? Mengembalikan penduduk kita yang migrasi keluar. Bentuk car oriented development gimana sih? Ditahan ketinggian bangunan di Jakarta, disiapkan jalan tol keluar Jakarta. Lalu penduduk yang tidak mampu tinggal di Jakarta pindah keluar, sehingga mereka commute ke dalam kota. Dengan kotanya ditahan, nggak bisa naik. Kalau Bapak Ibu lihat Jakarta itu tingginya hanya di sekitar segitiga emas ini aja. Selebihnya itu rata sekali. Bila kita menggunakan aturan zonasi yang digunakan di zoning planning di Singapura dan New York, maka lahan yang terpakai di Jakarta hanya 15-20% areal yang ada sekarang. Sisanya hijau. Waktu itu sempat kita simulasikan, kalau approach zoning New York dan Singapura itu dipakai di Jakarta, lahan yang terpakai itu hanya 25%. 15%. Sisanya hijau. Hari ini yang terpakai di Jakarta 92%. 8% yang hijau. Kenapa? Karena kita car oriented development. Nah, ini salah satu. Kemudian yang kedua, under investment in basic services. Apa sih basic services? Ya tentu saja kita lihat dasar ya. Rumah, transportasi, air minum, dan sekitarnya. Air minum alhamdulillah mulai 23 kemarin kita sudah kembali Jakarta kebut. Transportasi itu kita nggak investasi pemerintah. Pemerintah itu bilang begini sama rakyat. Anda urus sendiri ya transportasi Anda. Kami siapkan subsidi bensinnya. Gitu kira-kira. Anda beli sendiri motornya, beli sendiri mobilnya. Saya bangunkan jalan, saya beri subsidi bensin. Tapi you take care of your mobility issue. Kalau pemerintah ambil alih, maka pemerintah mengatakan kami yang menyiapkan mobilitas, Anda cukup datang bawa badan. Itu artinya pemerintah bangun transportasi umum. Transportasi umum itu kata lain dari mengambil alih tanggung jawab mobilitas ke tangan negara. Negaralah yang menyiapkan fasilitas untuk pergerakan orang di dalam kota. Begitu itu dikerjakan, maka kita akan berdampak pada efek keadilan luar biasa. Hari ini banyak penduduk kita yang pengeluarannya 30% itu transportasi. Begitu pemerintah ambil alih tanggung jawab transportasi umum, targetnya waktu itu turun jadi 8%. Dan begitu turunkan 8%, maka kita akan menyaksikan dampak sosial dari investment di public transport. Nah, lalu pembangunan ramah lingkungan obviously yang sudah lewat sudah, tapi yang dimulai baru harus berorientasi pada lingkungan. Misalnya termasuk ketika waktu itu kita membangun yang kita sebut sebagai pengendalian banjir dengan konsep Sponge City, kota yang menyerap air. Nah, kota menyerap air itulah yang kemudian turunannya adalah ruang limpah sungai untuk waduk, kemudian taman-taman menjadi ruang untuk menampung air, kemudian sumur-sumur resapan, dan bahkan sungai-sungai yang
diberi pendekatan naturalisasi sehingga ekosistem di sungai itu hidup. Jadi pendekatan ini untuk yang baru. Nah, kami melihat sekalian ke depan ini harus perlu diteruskan. Supaya diteruskan harus ada mitra. Kalau dikerjakan oleh negara saja, negara itu selalu tiap kepemimpinan ada berhenti. Tapi kalau ini sebagai kolaborasi, maka dia bisa berjalan dalam periode yang cukup panjang. Begitu ya? Oke. Terima kasih.